Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Lestari dengan nomor induk mahasiswa 207200035. Saya merupakan seorang mahasiswi program studi Tadris Biologi di Universitas Islam Negeri Sultan Ahmad Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian, MPD. Nah, jadi teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan konsep kurikulum, di mana yang termasuk ke dalamnya adalah pembahasan mengenai pengertian kurikulum dari beberapa ahli, kemudian konsep kurikulum yang meliputi kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum sebagai pengalaman, dan kurikulum sebagai hasil belajar. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi kurikulum, dan yang terakhir ada fungsi-fungsi kurikulum. Sebelum masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum dari beberapa ahli, kita akan bahas dulu nih tentang sejarah kurikulum. Jadi, dari mana sih kurikulum itu berasal? Jadi teman-teman, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kuriri yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kemudian teman-teman, dalam dunia pendidikan itu, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa atau mahasiswa dari awal sampai akhir program pembelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kemudian kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, menurut Grayson, tahun 1978, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcome yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu menurut John Dewey, kurikulum dapat diartikan sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kandungan dari masa lampau hingga masa kini. Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan masyarakat. Yang keempat yaitu menurut Sudiarjo, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Maksudnya adalah dalam mencapai tujuan dari pendidikan, perlu adanya kurikulum. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, melainkan meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan sekolah, sarana dan prasarana, perpustakaan, dan lain-lain, yang pada tujuannya adalah memungkinkan pembelajaran secara efektif. Semua kesempatan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa inilah yang direncanakan dalam suatu kurikulum. Sebagai pengalaman, John Dewey melihat kurikulum tidak hanya merupakan materi pembelajaran. Sebagai contoh, ketika seorang anak bermain dengan melempar sesuatu, jauhnya lemparan tersebut dipahami sebagai pengetahuan dan pembelajaran tentang geometri dan fisika. Dari contoh ini, dipahami bahwa belajar di sekolah tidak hanya dengan mengikuti materi di dalam kelas, tetapi dapat diperoleh dengan bermain dan segala pengalaman yang diperolehnya di bawah bimbingan sekolah. Yang ketiga, kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud di sini adalah nantinya akan menjadi evaluasi untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Hasil belajar merupakan gambaran kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar. Dengan tindakan penilaian hasil belajar ini, dapat diketahui tingkat penguasaan tujuan pengajaran oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang dicapainya, dan dapat memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar
bagi siswa. Kemudian ada dimensi kurikulum. Nah, dimensi kurikulum ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama dimensi ide. Artinya, kurikulum itu adalah kumpulan berbagai gagasan-gagasan atau pemikiran tentang rencana pendidikan yang akan dilakukan. Gagasan yang dimaksud adalah konsep-konsep pendidikan yang berkembang dan perlu dilakukan terobosan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif sebagai jawaban dari permasalahan pendidikan yang segera memerlukan solusinya. Ide yang muncul itu terkait dengan rumusan, tujuan, konten, atau materi yang sesuai, metode yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan, serta evaluasi untuk melihat apakah program tersebut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan atau tidak. Yang kedua yaitu dimensi dokumen atau rencana tertulis. Artinya, kurikulum itu merupakan sebuah dokumen tertulis yang isinya terkait dengan rumusan tujuan-tujuan, kumpulan materi-materi yang akan diajarkan, metode atau pendekatan yang akan digunakan, dan evaluasi yang akan dilaksanakan. Dokumen tertulis ini berisi program pendidikan secara tertulis, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu dimensi proses atau implementasi. Artinya, kurikulum itu sebuah proses dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendidik, peserta didik, sarana, bahan ajar, dan media pembelajaran. Dimensi kurikulum ini dilihat dari aspek proses merupakan kurikulum yang sesungguhnya real terjadi di lapangan. Sehingga kalau kita ingin melihat baik atau tidaknya kurikulum bisa dilihat dari aspek proses ketika diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar. Dimensi ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum, terutama terkait dengan kompetensi dan kinerja guru. Kemudian yang keempat adalah dimensi hasil. Dimensi ini dimaksudkan bahwa kurikulum itu bisa dilihat dari aspek hasil atau output sebagai lulusan. Artinya, kurikulum itu disusun dan dikembangkan dengan melihat hasil yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Para pengembang dan perancang kurikulum dapat memulai rancangannya dengan melihat output yang dihasilkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, teman-teman, yaitu tentang fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian, bagi sekolah atau madrasah di atasnya, yaitu yang pertama melakukan penyesuaian dan yang kedua dapat menjaga kesinambungan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu yang pertama adalah masyarakat sebagai pengguna lulusan, sehingga sekolah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan pelajaran. Yang kedua, adanya kerjasama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Itulah tadi sedikit yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.